kita belajar membaca garis tangan untuk hiburan. Kembali, jangan percaya 100% atau menggunakan sebagai pedoman. Ini hanya hiburan. Ini kita melihat sekarang garis-garis yang membawa sihir bagi banyak orang. Garis tangan yang berpengaruh kepada kemampuan fisik, kemampuan intuisi orang untuk mempengaruhi orang lain. Garis ini yang dihubungkan dengan kemampuan penyembuhan dimiliki oleh praktisi penyembuh, baik penyembuh non medis maupun dari medis. Kebanyakan memiliki garis seperti ini. Ini yang pertama. Selanjutnya adalah jika gunung ini tinggi, bagus, tidak kempes, ini juga memiliki intuisi yang bagus, feelingnya bagus, sehingga bisa mempengaruhi orang lain melalui pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Selanjutnya, garis tangan simian juga dihubungkan dengan penyembuhan maupun hal lainnya. Mata dewa jika ada, itu dihubungkan dengan intuisi juga, feeling, mimpi-mimpi yang jadi nyata. Ada juga garis-garis matahari, atau ini bukit matahari yang menonjol. Nah, itu terkenal, bisa menjadi popularitasnya tinggi. Jika di setidaknya ada 3 kriteria seperti ini, ada entah ini mata dewa atau simian, atau garis ini atau ininya melendung, bagus, tinggi, tidak kempes, atau ininya tidak kempes, setidaknya ada 3, itu sudah bisa menyihir orang lain melalui kata-katanya. Banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang tersugesti dan percaya dengan apa yang Anda omongkan, apa yang Anda katakan, sehingga orang lain akan mengikuti Anda dan percaya. Dan kebanyakan dari Anda yang memiliki sedikitnya 3 garis ini menjadi pemimpin dalam dunia-dunia tertentu, religius umpamanya. Selanjutnya ada lagi garis yang paling mistis, yaitu jika ada garis di antara garis kepala dan garis hati, ini ada garis salib mistik atau tapak darah. Jika hanya memiliki 1 saja garis ini, itu sudah menjadi penyihir, karena bagi orang-orang religius, orang-orang yang percaya dengan kegaiban, dengan percaya dengan religius, mistis, jadi ini gampang tertarik ke sana. Kalau di Bali bisa menjadi orang religius, pemangku, penyembuh ataupun pengiring atau hal apapun, larinya ke religius. Jika mempunyai masalah, dia akan lari ke religius, atau bisa juga ke Tuhan, berketuhanan. Ini jika membawanya tergantung pola mindset pikiran, bisa dibawa ke religius dan juga diseimbangkan dengan logikanya. Jadi tergantung belief sistem pikirannya masing-masing. Jika sudah memiliki pengetahuan lain selain religius, maka hidupnya bisa lebih maju, lebih berkembang lagi. Mungkin saja jika belief pikirannya sudah logikanya lebih tinggi, maka kereligiusannya akan kabur. Artinya bisa seimbang, bisa juga menggunakan akal sehat, bisa juga menggunakan intuisi yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Terkadang juga garis yang tapak darah ini memiliki delusi yang tinggi, merasakan sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada.
Karena delusi itu ada realitasnya sendiri. Apa yang diyakininya bisa menjadi nyata. Jadi jika yang lainnya tidak ada garis, tapi ada garis ini, itu sudah cukup menjadi penyihir bagi orang lain, bagi yang sepaham dengannya. Seumpamanya dia mendirikan sebuah perguruan dengan kemampuannya dia, maka banyak orang akan tertarik ke sana sesuai dengan pemahamannya si pemilik tangan ini. Tentu saja akan ada haters dan yang mendukung maupun tidak mendukung, sesuai dengan ia akan menarik hal-hal yang sama terhadap dirinya. Semoga mengerti. Jika mata dewa seperti ini ada di salah satu tangan atau kedua tangan, itu juga intuisinya bagus, feelingnya bagus, namun kemungkinan kadang-kadang melihat sesuatu yang gaib atau yang dianggap gaib, atau yang mimpi-mimpinya menjadi nyata. Namun jika ini, itu cenderung ke religius. Jika ini ada sangat melengkapi. Mengenai tangan mana yang dibaca, jadi untuk tanda-tanda seperti ini di tangan kanan ataupun kiri itu sama pengaruhnya. Jika untuk tanda-tanda yang lain itu dibaca sesuai dengan umur. Jika di usia di bawah 40 tahun, jika ada tandanya di tangan kanan, itu masa depan. Kemungkinan di masa depan akan terjadi seperti itu. Atau jika usianya sudah 50 tahun, itu menandakan semua sudah terjadi atau masa lalu. Tangan kiri cenderung dihubungkan masa lalu, tangan kanan itu cenderung masa depan saat ini. Namun jika membaca orang yang garis tangan orang yang baru berumur 20, itu cenderung di masa depan. Jadi garis hidup, jika usianya dibaca setelah lewat 20 tahun, jika di sini ada kabur, putus, itu masa kecilnya yang terganggu kesehatannya atau masalahnya. Ada masalah, rintangan dalam hidupnya. Jadi itu saja tentang garis yang terhubung atau berhubungan dengan mistis, yang terhubung dengan sihir atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-kata, tindakan, pikirannya, sehingga orang lain banyak yang mengikutinya. Itu termasuk menyihir. Jadi bukan menyihir merubah sesuatu. Menyihir adalah apa yang kita katakan, orang-orang itu mengikuti. Apa tindakan kita, orang-orang mengikuti. Itu orang-orang tersihir. Hanya sebuah istilah.